Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali bersama saya Hidayatur Rahman Rosyadan, NIM 2017-447. Nah, saya menunaikan mata kuliah MAPS dan tujuan saya membuat video ini yakni menunaikan UAS saya dari mata kuliah MAPS tersebut. Di sini saya memiliki soal dan disuruh untuk menjelaskan mengenai kasus posisi masalah badan arbitrase, yakni mengenai permohonan mengadakan arbitrase dan analisis dan mengenai memberikan opini mengenai arbitrase antara dua kubu perusahaan. Ya, yang pertama nama lengkap dari pemohon dan termohon di sini, yakni terkait masalah pemohon ini dari PT Cipta Kridatama. Dan sebagai termohon di sini bernama Bulk Trading. Ya, pemohon dan termohon di sini tidak mencantumkan namanya. Jadi nanti saya sebutkan analisis saya. Lalu yang kedua, mengenai dasar permohonan, yakni dasar permohonan PT Cipta Kridatama mengajukan permohonan arbitrase terhadap Bulk Trading melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan mendalilkan bahwa Bulk Trading telah melakukan one prestasi karena Bulk Trading telah melalaikan kewajibannya untuk membayar berdasarkan kontrak. Lalu uraian yang mengenai perkara terjadi sengketa, yakni yang pertama bahwa permohon dan telah sepakat membuat perjanjian untuk kegiatan penambangan batu bara yang dituangkan dalam kontrak pekerjaan penambangan batu bara. Tercatat di dalam nomor 1/CK strip BT garing kon tambang garing 12 garing 2006 tertanggal 20 Februari 2007. Yang kedua bahwa berdasarkan kontrak ini pekerjaan penambangan akan dilakukan oleh PT Cipta Kridatama dalam jangka waktu 60 bulan atau apabila sudah tercapai target produksi 5,7 juta metrik ton. Yang ketiga bahwa pekerjaan yang wajib dilakukan oleh PT Cipta Kridatama dibagi dalam 2 tahap, yakni masa praproduksi dilaksanakan pada 3 bulan pertama, yaitu Maret, April, Mei 2007, yaitu melakukan persiapan produksi penambangan berupa pengangkutan tanah, pasir, terkait material batuan yang seperti itu, menutupi batu bara, dan masa produksi dimulai setelah lewatnya masa praproduksi. Dimulai sejak Juni 2007 untuk jangka waktu 57 bulan. Yang selanjutnya bahwa selama masa produksi PT Cipta Kridatama wajib memenuhi produksi batu bara bulanan pada jumlah 80.000 metrik ton. Untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh PT Cipta Kridatama, maka seluruh pekerjaan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh PT Cipta Kridatama dan Bulk Trading. Yang selanjutnya bahwa dalam pelaksanaannya Bulk Trading hanya melakukan pembayaran atas 3 invoice. Pertama yaitu PT Cipta Kridatama menerbitkan dengan nilai total sebesar 955.704 US dollar dan selebihnya tidak dibayarkan. Yang selanjutnya bahwa Bulk Trading melakukan one prestasi karena Bulk Trading telah melalaikan kewajibannya untuk membayar berdasarkan kontrak. Ya, di sini perselisihan antara dua nama perusahaan bahwa PT Cipta
Cipta Kridatama beserta Bulk Trading. Di sini mereka saling beradu argumen dan ditengahi oleh Badan Arbitrase Nasional. Ya, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan. Lalu saya akan menganalisis mengenai masalah ini. Dijelaskan di kasus posisi mengenai pembacaan putusan arbitrase melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam jangka waktu 30 hari sejak pemeriksaan sengketa berakhir atau ditutup, majelis arbitrase wajib mengucapkan putusannya yang sebagai berikut. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Lalu pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini sebentar. Ya. Di situ juga dijelaskan mengenai putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Nah, sedangkan badan arbitrase tersebut melebihi tenggat waktu untuk menjelaskan putusan tersebut. Lalu yang selanjutnya, tahap kedua, PT Cipta Kridatama juga mengendalikan bahwa putusan banding menyalahi prosedur administrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, putusan tidak mencantumkan alamat masing-masing arbiter, yang sebagaimana hal tersebut diwajibkan oleh pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di pasal 54 dijelaskan mengenai saya jelaskan ya, mengenai putusan arbitrase harus memuat yang pertama, kepala putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau itu sudah ada. Yang kedua, nama lengkap dan alamat para pihak. Nah, di sini yang poin B, nama lengkap dan alamat para pihak. Di sini Badan Arbitrase Nasional ini tidak mencantumkannya. Nah, secara demikian bani tersebut juga salah untuk menangani proses antara kedua belah pihak ini. Jadi selain itu, yang nomor 3 poin C, uraian singkat sengketa dari pendirian para pihak, itu uraian singkat sengketa pendirian para pihak ini sudah ada. Lalu yakni nama lengkap dan alamat arbiter ini juga tidak ada. Lalu pertimbangan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa sudah terjelaskan. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan dalam majelis, amar putusannya juga belum ada. Tempat tanggal putusan sudah ada dan tanda tangan arbiter dan majelis arbitrase sudah ada. Ya, di sini menyalahi dua aturan, yakni nama lengkap dan alamat para pihak serta arbiter. Dan yang kedua, amar putusannya tidak dicantumkan oleh Badan Arbitrase Nasional. Di sini cukup diketahui antara PT Cipta Kridatama dan Bulk Trading tersebut pertama cukup membingungkan dan cukup alot dalam kasus posisi tersebut.
Cipta Kridhatama melaporkan